Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita daring ya, pertemuan ke-12 ya. Masih tetap dalam konteks program linear. Kita lihat, ini poin yang kedua itu adalah program linear dan model matematika ya. Model matematika gini nak, dia sama seperti soal cerita ya, dia diceritakan tetapi dijadikan buat kebentuk pola matematika. Ibu ambil contoh aja langsung ya. Di sini contohnya satu, ibu kasih dua contoh nanti ya. Seorang pedagang sepatu ya, seorang pedagang sepatu mempunyai modal. Dia mempunyai modalnya adalah 8 juta. Ia akan membeli dua jenis sepatu. Yang pertama itu sepatu pria dan sepatu wanita. Dengan harga beli sepatu pria itu adalah 20.000 per pasang. Dan sepatu wanita ya itu harganya 16.000 per pasang. Keuntungan dari penjualan sepatu pria dan sepatu wanita berturut-turut adalah sepatu pria itu keuntungannya 6.000, kemudian sepatu wanita keuntungannya adalah 5.000. Kemudian kios pedagang tersebut hanya dapat menampung 450 pasang sepatu. Tentukan model matematikanya untuk permasalahan tersebut. Bisa kita lihat di sini, permasalahannya apa di sini? Ya, yang pertama, ini adalah sepatu pria. Yang kedua, sepatu wanita. Ya, yang ketiga, daya tampung. Kita bisa buat ke model matematikanya. Di sini sepatu pria, ya, sepatu pria. Berapa kita beli sepatu pria? Itu adalah harga sepatu pria, ya, itu harganya adalah 20.000. Kemudian sepatu wanita itu adalah 16.000. Modalnya berapa? Modalnya adalah 8 juta. Ya, 8 juta. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Daya tampungnya. Di sini ada 450 daya tampung. Di sini ada sepatu pria dan ada sepatu wanita. Kemudian keuntungan ya, keuntungan. Keuntungannya berapa? Sepatu pria, ya, sepatu prianya berapa? Sepatu pria keuntungannya adalah 6.000. Kemudian sepatu wanitanya adalah 5.000. Nah, ini bisa kita buat model matematika. Sepatu pria kita misalkan X, sepatu wanitanya kita misalkan Y. Jadi bisa kita buat model matematikanya 20.000 X ditambah sepatu pria wanita 16.000 ya. Modalnya berapa? 8 juta. Masa kita belinya lebih dari uang 8 juta? Berarti ini di sini kurang dari sama dengan 8 juta. Ini angka ini bisa kita kecilin. Kalau kita kecilin dibagi berapa ini? Ya, kalau kita kecilin dibagi berapa? Sama-sama bisa kita bagi 4 misalkan. 20 bagi 4 bisa, 16 bagi 4 bisa, 8 juta dibagi 4 bisa. 20 bagi 4 berarti 5 ya, 5. Jadi dibagi 4 ya, 4.000, dibagi 4.000. Kemudian X ditambah 16 bagi 4 Y di sini, 4Y. Kurang dari 8 juta bagi 4.000 berarti 2.000 ya. Ini satu bisa kita buat model matematikanya yang pertama ya, yang pertama. Yang keduanya model matematikanya adalah ini ya, 1X berarti X ditambah 1Y berarti Y. Daya tampungnya masa lebih dari berarti kurang dari 450 ya. X dan Y-nya itu sama-sama lebih dari 0 ya. Kemudian keuntungannya bisa kita lihat. Keuntungan itu bisa kita lihat F, X, Y. Ini poin yang terakhir nanti materi pertemuan berikutnya. Ini adalah 6.000 X ditambah 5.000 Y ya. Ini untuk contoh yang pertama ya, untuk contoh yang pertama. Kemudian bisa kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ya. Ini seorang pemborong akan membuat dua macam tiang yang terbuat dari bahan beton. Tiang A
ini memerlukan campuran 2 sak semen dan 3 karung pasir ya. Sedangkan B memerlukan semennya campurannya ya, B-nya itu adalah yang B memerlukan campuran ya 1,5 sak semen dan 2 karung pasir ya. Pemborong tersebut memiliki persediaan 5 sak semen dan 21,5 karung pasir. Kemudian jika tiang A dibuat sebanyak X dan tiang B-nya dibuat sebanyak Y ya, maka buatlah model matematikanya ya. Jadi kita bisa lihat di sini, apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, tiang. Di sini tiang A. Kemudian tiang B ya. Di sini ada semen. Ya. Ada semen. Di sini ada pasir ya. Kemudian di sini ada persediaan. Nah, tiang A memerlukan semennya berapa? Ya, ini 2 sak. Kemudian pasirnya menggunakan berapa? 3 karung. Kemudian tiang B memerlukan 1,5 ya. Kemudian 2 karung ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sini adalah persediaan. Persediaannya semennya adalah 15 sak. Pasirnya adalah 21,5 ya. Nah, ini bisa kita buat model matematikanya ya. Bisa kita buat model matematikanya ya. Ini adalah tiang A itu X ya. Tiang A itu X, tiang B adalah Y. Ya, bisa kita buat ini adalah 2X plus 1,5Y. Barang persediaan, masa lebih dari dia otomatis kurang dari sama dengan 15 ya. Kemudian yang kedua ya 3X ya plus 2Y ya kurang dari sama dengan 21,5 ya. Kemudian X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Atau boleh kamu robah kalau nggak mau ketemunya 1,5 dan 21,5. Ini sama-sama kamu kalikan 2. Boleh. Kalau sama-sama kita kalikan 2, yang pertamanya 2 kali 2 itu adalah 4X. Plus 1,5 kali 2 itu adalah 3Y kurang dari sama dengan 15 kali 2 itu adalah 30. Atau yang di bawahnya itu 3 kali 2 adalah 6X plus 2 kali 2 4Y kurang dari 21,5 dikali 2 itu 43 ya. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Jadi ini ya, boleh ini, boleh yang ini. Ini adalah contohnya. Kemudian kita lihat soal. Oke, ini soalnya ya. Ada 3 soal. Yang pertama itu buatlah catatan yang Ibu jelaskan tadi ya. Yang kedua, ya, soal yang kedua adalah Boy Simatupang ingin menjadi seorang pengusaha tahu bulat ya. Ia akan mana tadi? Seorang dia harus membeli beberapa hak agen untuk dapat memasarkan produk tahu bulat tersebut. Untuk agen kelas premium harus dibayar dengan harganya 600.000 per unit dan agen kelas regulernya adalah 400.000 per unit. Ia dapat membeli hak agennya melebihi ya, berarti lebih dari 100 unit. Jika Boy memiliki modalnya adalah 50 juta. Jadi buatlah model matematikanya ya. Soal yang ketiga itu adalah seorang pemborong ya. Pengecatan rumah mempunyai persediaan 80 kaleng cat warna putih dan 60 kaleng cat warna abu-abu ya. Kemudian pemborong tersebut mendapatkan tawaran untuk mengecat ruang tamu dan ruang tidur. Setelah dihitung ternyata satu ruang tamu itu menghabiskan 2 kaleng cat putih dan 1 kaleng cat abu-abu.
Sedangkan ruang tidurnya menghabiskan cat masing-masing warnanya sebanyak 1 kaleng, yaitu putih dan abu-abu ya. Kemudian jika ruang tamu dinyatakan X dan ruang tidur itu dinyatakan Y, buatlah model matematikanya. Ya, buatlah model matematikanya. Oke, itu saja Nak untuk pertemuan kita kali ini ya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.